selamat malam. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di surat 1 Petrus. Malam ini kita Suaranya berada agak kecil, di... Pak. Halo, tes. Bisa dengar? Kedengaran suaranya sekarang? Tes, tes. Halo? Dengar? Terdengar musik. Sudah dengar? Oke, baik. Semua bisa dengar ya? Terdengar musik. Baik. Jadi malam ini kita akan terus melanjutkan pelajaran kita di surat 1 Petrus. Malam ini di pasal yang ketiga. Sebelum kita bahas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpin kita ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha pengasih, penyayang, nah, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, ingin mengucap syukur atas pimpinanmu, pemeliharaanmu, yang Tuhan berikan kepada kami, dan terima kasih untuk Reinhard ya telah selesai dan ya, kuliahnya dan telah wisuda. Ya, kami naikkan syukur dan juga dia sekarang dapat pekerjaan tambahan ya bekerja di sana di perusahaannya, di Lipo Bank atau di Lipo apa development dan sebagainya. Tuhan pimpin saudara kami ini. Dan terima kasih malam ini kami ingin belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus tuntun kami dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara. Nah, malam ini kita ada di pasal yang ketiga dari 1 Petrus ya. Oke, nah kita akan coba untuk mengcover pasal 3 ini dari ayat 1 sampai di ayat yang ke-17 mungkin coba kita bisa selesaikan malam ini. Nah, di dalam pasal 3 ini saudara, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari. Ya, kita bisa dapatkan pelajaran rohani ya di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama sampai ayat 7 adalah Petrus ingin menitik beratkan tentang hubungan antara suami dan istri, bagaimana sebagai suami istri yang ya berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin ada suami yang belum kenal Yesus, bagaimana bisa dibawa kepada Tuhan sehingga mereka boleh mengenal Yesus dan diselamatkan. Oke. Nah, mari kita perhatikan saudara di ayat yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini Paulus mengatakan kepada istri-istri ya, dia selalu di dalam apa nama itu hukumnya rumah tangga itu selalu yang didahului itu harus perempuan. Ya, kan kalau kita kemana-mana, misalnya kita ke pesta atau apa, lady first ya. Kenapa bisa jadi yang lady first ya? Mungkin ada hubungannya dengan kejatuhan manusia ya, di mana Hawa yang makan duluan, makanya disebut lady first. Gitu. Nah, di dalam rumah tangga, ya, di sini dikatakan, Petrus mengatakan itu, hubungan suami istri dimulai dengan istri, kata demikian juga. Kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, di sini saudara-saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini ya, bahwa sebagai suami istri yang belum menikah, mungkin nanti Reinhard mungkin dapat istri ya harus mempunyai apa namanya pemahaman pengertian pengajaran firman Tuhan, bagaimana hubungan suami istri dalam konteks Alkitab gitu ya. Yang pertama istri harus tunduk. Ya, kalau di sini kalau tunduk itu submissive. Submissive itu harus tunduk. Nah, kalau kata tunduk itu bukan dalam konsep seperti agama lain ya. Wanita diperlakukan dengan tidak mulia. Dalam arti perempuan itu dianggap sebagai uh, memproduksi anak aja. Nah, istri nggak boleh bekerja.
istri tidak boleh studi, perempuan tidak boleh belajar, ya seperti yang terjadi di Taliban ya. Kasihan ya wanita diperlakukan dengan tidak adil, tidak hormat, kita tidak menghormati itu. Nah, kalau di konteks Alkitab beda ya. Oke. Nah, memang di sini katakan samit atau tunduk. Tunduk bukan berarti menjadi hambanya laki-laki ya. Nah, ini kita bukan seperti hamba, tetapi lebih pada istri itu harus menghormati, nah, menghargai suaminya adalah kepala rumah tangga. Nah, kata di sini Samit menghormati suami sebab kenapa? Sebab istri itu adalah penolong. Nah, betul itu. Adam waktu sendirian dia tidak ada teman, maka Tuhan beri atau Tuhan ciptakan Hawa dari tulang rusuknya disebut the helper, penolong. Dan istri sebagai pendamping suami, istri ada teman hidup dari suami gitu. Nah, nah sekarang gitu. Bagaimana di pihaknya suami? Nah, kita lihat di pihak suami apa? Di pihak suami harus hidup bijaksana. Nah, istri di sini, saudara-saudara, harus menjadi uh, hidup saleh, hidup yang menunjukkan imannya kepada Tuhan sehingga dia bisa mempengaruhi suaminya. Kalau tadi ayat di sini kan mengatakan yang tidak taat firman Tuhan, jadi atau kelihatannya suaminya ini belum bertobat, belum percaya kepada Yesus. Kalau melalui tingkah laku, melalui kehidupan istrinya yang tunduk, istrinya hidupnya yang saleh, yang beriman kepada Tuhan, ya, dan istri yang tidak menjadi seperti wanita dunia yang bersolek-solek dan sebagainya ya, berdandan-dandan seperti wanita duniawi, tapi yang berpakaian sopan, sehingga suaminya lihat, wah istriku aku begitu baik, begitu sopan, akhirnya bisa mempengaruhi dia, akhirnya dia bisa juga mengenal Tuhan. Oke, nah oke itu yang poin yang dari istri. Kemudian kemudian yang kita lihat lagi dari suami. Nah, suami gimana? Nah, kalau kita baca di Efesus pasal 5 22 29 juga ada namanya prinsip kehidupan suami istri yang diajarkan oleh Paulus sama dengan apa yang diajarkan oleh Petrus di sini. Oke, nah kalau suami gimana? Kalau di sini suami memang harus mengasihi istrinya. Kalau yang di Efesus pasal yang ke Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 29. Istri tunduk kepada suami dan kemudian suami harus mengasihi istrinya. Kenapa istri tunduk kepada suami? Karena itu adalah satu gambaran hubungan gereja dengan Tuhan. Oke? Nah, jadi istri itu sepertinya seperti gereja yang harus tunduk kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah kepala gereja. Nah, tapi sebaliknya, suami digambarkan juga sebagai seperti kepala gereja Tuhan yang mengasihi istrinya. Maka itu suami harus mengasihi istri, harus hidup bijaksana, harus menghormati istrinya juga, kan gitu kan? Ya, kenapa? Kalau ini tidak dilakukan oleh suaminya, nah makanya rumah tangganya akan kacau. Rumah tangganya akan jadi problem. Oke. Nah, karena itu di sini mengatakan kalau suami tidak melakukan ini, maka doa-doanya akan terhalang. Tuhan tidak akan dengar doanya. Hah? Kalau saudara perhatikan, mari kita lihat di ayat yang uh, mana itu? Coba kita lihat di ayat yang ke Oke. Mana itu? Ayat yang ke-7 ya. Coba kita lihat, mari. Kita lihat ke-7 ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, katanya hidup bijaksana dengan istri. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Nah, sini kata istilah teman dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kan begitu ya. Nah, makanya sebaliknya saudara-saudara ini ya, bahwa kalau suami tidak mengasihi istrinya, tidak menghormati juga istrinya, memperlakukan istrinya seperti babu, seperti pembantu, karena dia punya konsep
Istri harus tunduk kepada suami. Nah, jadi konsep Kristen, kata tunduk itu bukan pembantu ya. Jadi pembantu. Nah, kalau zaman-zaman dulu saudara-saudara, ya kalau kita dengar cerita-cerita dari engkong-engkong kita dari Tiongkok ya. Kalau kita punya anak perempuan ya, nikah sama laki-laki lain ya, kasihan. Kenapa? Karena dia harus dibawa ke rumah mertuanya di sana. Nanti kalau sudah nikah itu anak perempuan kita itu harus bekerja keras di sana. Cuci pakaiannya mertuanya, pucuk kayak adik-adiknya, harus cuci, harus masak dan sebagainya ya. Nah, itu tuh yang biasa terjadi di kalangan zaman-zaman dahulu ya di kebudayaannya orang Tionghoa. Tapi sekarang orang-orang sudah mulai modern, sudah mulai pandangan yang bebas dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam rumah tangga suami istri tetap kita harus pakai prinsip-prinsip Alkitab itu yang paling baik ya supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena istri tunduk kepada suami itu seperti gereja tunduk kepada kepala gereja kita. Nah, suami mengasihi istrinya itu satu gambaran bahwa Kristus mengasihi gerejanya, bahkan dia menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Nah, ini harus ada namanya bolak-balik ya. Ya bukan hanya satu pihak saja. Oke? Kalau tidak, Saudara, kita lihat di zaman sekarang banyak rumah tangga orang Kristen ya yang gagal, rumah tangga Kristen yang kacau, kasihan anak-anak mereka, ya kan? Kenapa? Ya, karena tidak mau menuruti prinsip-prinsip ajaran Alkitab. Nah, banyak juga kehidupan orang-orang Kristen dan juga keluarga pendeta juga terjadi. Saya ada juga mendengar cerita-cerita ya berantakan. Kenapa? Ya gara-gara tidak memakai prinsip-prinsip Alkitab. Apalagi rumah tangga orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, lu kacau lagi. Kawin nikah, kawin nikah, kawin nikah kan. Kalau hari ini aku sayang kamu, ya aku sayang kamu. Besok aku nggak sayang lagi, ya kita bubar. Ya mendapat yang lain dan sebagainya. Itulah kehidupan di masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam rumah tangga orang Kristen. Oke. Nah, kemudian kita lihat poin yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa bagi orang-orang Kristen, orang percaya, kita harus menjadi saksi dan menjadi membawa berkat bagi yang lain. Coba kita lihat di ayat 8. Oke. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, kata memberkati ini karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, jadi Petrus di sini ya mau mengingatkan kita sebagai orang percaya ya supaya ya kita di dalam satu local church ya satu gereja lokal ya yang hidup bersama-sama ya hidup berjemaat bersama-sama ya selalu mengatakan mengajarkan kepada kita supaya kita namanya istilah semua seia sekata. Hendaklah kamu semua seia sekata. Nah, kata seia sekata itu artinya ya apa ya? Hidup rukun, saling mempunyai pengertian, tidak saling bertentangan, dan saling mengasihi dan rendah hati. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau saudara membaca apa yang Paulus ajarkan nasihat kepada orang Kristen di Roma pasal 12 ayat 16, nah di sana dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam damai seorang dengan yang lain gitu loh. Nah, dalam satu jemaat gereja ya kita harus seiak sekata, harus hidup damai satu dengan yang lain, ya kan? Di dalam satu gereja kan kita nggak mencari populitas, mencari sesuatu material ya, tapi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan kan.
Nah, itu harus ada hidup damai, tidak usah berantam sama yang lain. Nah, sekarang kan terjadi ya perselisihan dan sebagainya, ada pendeta sama pendeta yang berantam, diaken sama pendeta berantam dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian lagi Paulus juga menasihati kita orang-orang Kristen kalau saudara membaca di Filipi pasal 2 ayat 2 katanya, "Hendaklah kamu sehati sepikir lagi." Nah, dalam satu kasih katanya, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kalau di dalam gereja lokal kita satu tujuannya apa? Supaya kita satu tujuan ini, supaya gereja ini semakin hari kita hidup berkenan kepada Tuhan kan, dan kita memberitakan Injil Yesus Kristus pada orang supaya diselamatkan. Oke. Nah, juga mengajar kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Sudah jelas ya. Inilah kasih cinta Tuhan Yesus kepada kita ya. Tidak perlu kita membalas. Jadi kenapa? Karena Yesus telah memberikan teladan yang agung kepada kita. Seperti di pasal yang kedua. Oke, kalau saudara masih ingat yang kita bahas di pasal 2, mari kita lihat di ayat yang ke-21, ya dikata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita katanya, untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Nah, bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya, teladan Yesus maksudnya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, itu. Makanya Petrus mengatakan, coba Yesus sendiri sudah menderita. Dia tidak bersalah, tapi dia menderita. Kenapa? Karena menanggung dosa kita. Oke, nah demikian juga orang percaya, orang Kristen tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, kita serahkan kepada Tuhan yang adil yang akan menghukum dengan seadil-adilnya. Oke. Nah, kemudian saudara kita lihat di ayat yang ke-13 sampai 17. Nah, di sini bukan Paulus, Petrus ya. Petrus kan rasul. Rasul-rasul itu banyak mengalami penderitaan ya di dalam pemberitaan Injil mereka ya. Kenapa? Karena banyak musuh-musuh, orang-orang yang benci, orang bilang banyak orang yang benci kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka banyak menderita. Oke, coba kita lihat ayat yang ke-13. Mari. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tentu enggak. Ada orang yang berbuat baik, ya diterima oleh mereka. Tapi ada juga orang yang berbuat baik, ada yang sepihak nggak senang gitu ya kita berbuat baik ya. Oke, ayat 4. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, nah karena kebenaran. Perhatikan kata kebenaran loh, kita bikin buat kebenaran, tapi kita menderita karena apa yang kita lakukan. Kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam konteks ini ya, saudara saya, memang ya kita sebagai orang percaya, selalu diancam, kita mau buat yang benar, kita mendapat kesulitan, kita menderita, ya menderita. Nah, kalau di ayat yang kelima itu ya Paulus mengatakan satu kata kalimat ini ya, tapi kuduskanlah Kristus dalam hati. Kuduskanlah Kristus ini ya, bagaimana kita menguduskan Kristus dalam hidup? Gimana kudus itu artinya ya, kita dalam hati kita ini harus bersih. Hati kita jangan ada yang kotor nah, dalam hidup kita. Kenapa? Ada Kristus di dalam itu. Dengan kata-kata kita kan, tadi kan sudah ada di atas ya. Ya, kalau siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita nggak mau ikut-ikut. Duniawi ini, kita mau kuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan yang ada.
yang berdaulat di dalam hati kita. Nah, kalau ada orang mau tanya tentang iman kita, mempertanyakan iman kita, ya kita harus menjawab mereka. Nah, di ayat yang berikutnya kan mengatakan demikian. Ya, ada kalimatnya mengatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tentang haruslah dengan lemah lembut. Nah, jadi banyak orang mempertanyakan iman kita. Kenapa nggak percaya Yesus? Yesus siapa? Dan sebagainya. Dan sebagainya. Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia dan sebagainya. Nah, kita harus mempertanggungjawab, menjawab. Jawabnya pun jangan kasar. Tapi jawabnya dengan apa? Lembut dan hormat kepada orang yang mau fitnah kita, yang mau buat sesuatu yang jahat kepada kita. Nah, kalau kita menderita karena kebenaran itu, kalau itu kehendak Tuhan, ya kita orang yang berbahagia. Nah, kemungkinan saudara masih ingat di ayat yang berikutnya tuh bahwa kalau kita menderita itu juga kasih karunia katanya. Di ayat yang ini di pasal 2 ayat yang ke-20. Mari kita coba lihat lagi ya. Ayat 20. Sebab dapatlah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tentu tidak loh, kalau kamu buat dosa kan nggak mungkin kita buat disebut pujian. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, ini sulit ya, kadang-kadang kita memahami ayat ini, saudara. Kenapa ya kita menderita karena kebenaran kita disebut itu pun kasih karunia loh. Nah, saya kan sudah kasih ilustrasi yang kemarin itu yang mungkin saudara masih ingat ya. Nah, Ahok kan kita kenal ya, gubernur yang kata tanda kutip galak, omongnya galak dan sebagainya. Nah, dia akhirnya katanya difitnah menista agama. Ada, bilang aku tidak menista agama. Kenapa saya di sana? Nah, karena masalah politik. Akhirnya dia masuk penjara. Nah, baru dia sadar, oh masuk penjara itu betapa sulit susahnya. Tapi di sana dia banyak belajar tentang iman kekristenan ya, ditempa dan supaya baca Alkitab lah namanya. Dia baru ngerti mengenai ayat ini. Oh, saya menderita pun disebut apa? Adalah kasih karunia Allah. Nah, saudara kita lihat ya, saudara dan saya mendapatkan keselamatan itu pun karena ya, melalui iman itu kasih karunia Allah kan, ya kan? Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan melalui iman, ya kan? Bukan usaha kita, itu kasih karunia. Ya, kita terima dengan iman. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, maka itu pun adalah kasih karunia. Wow, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan memahami akan ayat ini, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dalam ayat yang ke-13 sampai ayat 17 ini, Petrus ingin supaya kita sebagai orang percaya yang sudah memahami, mengerti, pasti kita akan mendapat kesulitan dalam hidup ini. Tapi kita harus sabar katanya. Sabar dalam menderita. Karena Yesus pun sudah memberikan contoh ini kepada kita. Oke, di ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita ya. Saudara perhatikan di situ ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Oke? Nah, jadi nanti ini ayat ini kita akan coba bahas lagi di minggu depan, ya lebih dalam. Nah, kenapa Yesus, bukan kenapa, Yesus juga telah menderita ya. Oke? Untuk dosa kita ya, di mana dia yang benar ya. Yesus yang orang-orang yang menderita untuk orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya tentu kita direkonsiliasi kepada Allah. Orang nggak benar, kita dibenarkan karena iman kita dalam Yesus, dibenarkan dibawa kepada Allah. Di hadapan Allah kita dibenarkan. Akhirnya kita menjadi orang-orang benar. Nah, orang benar kemudian kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Oke.
Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini, bila apa yang kita bahas malam ini boleh membawa kita makin hari kepada pertumbuhan iman kita dalam kasih anugerah Tuhan dan menjadi orang-orang yang bersaksi di dunia ini bagi Kristus. Mari kita berdoa.